senajan jagat iki ajur, aku lan kowe tetep dulur. Dulur-dulur SHTRT dan para pecinta pencaksilat, kembali lagi di channel Sang Penerus BSHT, medianya para pecinta pencaksilat. Semoga channel ini bisa lebih bersaudara, lebih berbudaya, dan lebih berbahasa. Masih bersama saya Arsa Putro, saya Rasudin, dan saya Ahmad Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini dari perjalanan tadi sore yaitu ke Bukit Teletubis dan berdomisili di Kedungmulyo menuju ke arah Tombe Gunung, dan sekalian kita mampir ke kediaman Ketua Ranting Sukolilo, dan alhamdulillah kami sudah bertemu dengan Mas siapa? Mas Terojin Dengan Mas Ojin. Dengan Mas Terojin selaku Ketua Ranting di Kecamatan Sukolilo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ketua Ranting telah bersedia untuk disini kediamannya untuk Sang Penerus BSHT. Jadi sebenarnya saya sendiri pun baru kesini Pak, itu pun lantaran ada yang viral katanya itu tadi. Makanya kita dari kru Sang Penerus BSHT langsung ngevlog ke sana. Jadi kita singgah, jadi cari-cari info di mana tempat Ketua Ranting Sukolilo khususnya. Jadi alhamdulillah kita jumpa dengan Pak Ranting. dan di perjalanan tadi kita melihat sebuah toko yang besar, dan kita itu juga sangat penasaran. Pasti di sini mayoritasnya dari SHTRT semua, makanya kita kan cari-cari informasi di mana kediamannya Ketua Ranting dari Ranting Sukolilo itu. Tadi alhamdulillah kita sudah bertemu dengan salah satu warga yang mengunjungi Bukit Kedungmulyo Tombe Gunung tadi, dan dia juga memberikan pengarahan tentang rumahnya dari Mas Ojin. Oke, dengan Mas Daro, bagaimana adanya fenomena dan bukit yang ramai ini yang dikunjungi oleh masyarakat dari luar kabupaten ini, seperti apa ini Mas? Bukit. Ya kalau karena saya itu kan orang sini ya. Menurut saya pribadi itu kan biasa-biasa saja, tapi berhubung sekarang udah viral, mungkin orang-orang yang dari luar kan belum pernah melihat, makanya sekarang jadi rame seperti ini ya. Ada kebanggaan juga dan mungkin ada kecemasan. Kebanggaannya gimana? Kebanggaannya itu adalah ternyata di lingkungan kita, di lingkungan kami itu ada tempat yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaatnya gimana? Bisa menikmati pemandangan. Nah, kecemasannya gimana? Kecemasannya adalah begini. Ya kalau misalkan ramai banyak yang datang itu bagus. Saya juga senang, saya juga bangga karena adanya potensi. Kecemasannya adalah nanti kalau misalkan ramai kayak gitu, asal kita semua pengunjung dan semuanya itu ada kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena itu nanti kan akan mengganggu pemandangan, merusak pemandangan. Ya saya harapkan siapapun silahkan yang mau datang, tapi juga harus tetap memperhatikan kebersihan Lingkungan gitu. kebersihan lingkungan. Sudah berapa hari Mas ramai seperti tadi sore? Ya setahu saya ini baru saja Mas. Baru saja minggu-minggu inilah. Sekitar 1 minggu. Sekitar 1 minggu. Soalnya sebelumnya itu belum ada yang tahu. Kalau saya dengar informasi itu seperti ini. Sekarang kan banyak orang yang olahraga sepeda. Nah kebetulan ada yang lewat sini, kok kelihatannya kok bagus di foto gitu kan. Foto mungkin diupload di media sosial, akhirnya banyak orang yang penasaran, ini di mana. Nah, dari informasi seperti itu mungkin orang jadi banyak yang cari tahu, penasaran dengan tempat dan view-nya. Seperti itu. Siap. Untuk respon dulur-dulur sekitar sini itu bagaimana Pak? Soalnya kan ya seperti yang dibilang Pak Ranting tadi, suatu kebanggaan ya, kekhawatiran ya. Terus maksudnya
gimana langkah dulur-dulur untuk menyikapi kejadian yang viral sekarang agar supaya pengunjung pun nyaman, terus yang di sini pun nyaman juga, tempat sampahnya bagaimana itu? Kalau untuk kedepannya untuk pengurusnya gimana? Karena ini adalah bukan kepunyaan orang desa Terate, tapi ada pemerintahan desa. Jadi yang bisa menjawab nanti kedepannya seperti apa mungkin dari pihak pemerintahan desa mungkin. Tapi kalau kami dari masyarakat biasa dulur-dulur dan semuanya harapannya ya seperti itu. Semoga kalau ini bisa menjadi potensi tempat wisata yang baru mungkin ya dikelola sebaik mungkin dari semuanya itu. Untuk menjaganya agar tetap lestari itu seperti apa, harapan kami seperti itu. Dan saya lihat tadi itu banyak sekali pengunjung yang memakai atribut mas Ya. Ada yang memakai bed dan juga ambang bed juga banyak. Untuk perkembangan SH Terate yang di Sukolilo ini apakah cukup pesat atau bagaimana mas? Ya, kalau untuk perkembangan SH Terate di Sukolilo ini dari tahun ke tahun alhamdulillah semakin banyak seperti itu. Dari awal juga yang tadinya hanya satu ranting itu hanya satu rayon saja, sekarang sudah ada beberapa rayon, berdiri beberapa rayon. Untuk Tahun ini untuk mengikuti tes ke jenjang pengesahan itu masih banyak mas ya? ya ada beberapa rayon yang mengirimkan. Ya alhamdulillah masih ada seperti itu. Karena ini kan ada pandemi seperti ini, kan. Jadi untuk tes putih juga kita nunggu atau informasi dari cabang itu seperti apa. Jadi kalau saya sendiri masalah tes putih kan kapan-kapan gimana kan hanya mengikuti cabang. Tapi kalau pertanyaan adalah untuk di Sukolilo sendiri yang mau diteskan putih itu alhamdulillah masih ada, dari beberapa rayon masih ada. Tapi kalau dari rayon saya sendiri ya itu hanya 2, cewek semua. Ya apa mas, 2 itu termasuk salah satu Iya. bagian ya. 2 pun itu seleksinya yang namanya kita tahu sendirilah di SH Terate itu seperti apa, seleksi alam. Dulunya banyak mas, tetapi yang bertahan cuma itu, ya mau gimana lagi, kita tetap syukuri. Mungkin karena perkembangan zaman mas, dari HP kan zaman sekarang yang ikut latihan kan lebih memilih HP daripada latihan mas. Paling begitu kok. Iya mungkin seperti itu. Bisa saja. Tapi alhamdulillah tetap ada lah. Bangga. Ke sini tadi kan di pinggir jalan kalau nggak salah sebelah lapangan. Iya. Itu saya melihat tugu besar. Itu mulai berdiri bulan berapa atau tahun berapa? Oh itu baru mas, baru kemarin, belum ada 1 tahun, belum ada. Itu 2019 mulai dibangun itu. Dan pembangunan tugu itu juga dari karena semangatnya dulur-dulur seperti itu. Makanya di sini kan ya dimanapun kan ada uang kas. Kebetulan kita ada uang kas yang cukup lah ibaratnya. Ini mau diapakan uang kas ini kayak gitu kan. Nah, terus gimana kalau kita bikinkan tugu seperti itu, karena udah disetujui oleh semua dulur-dulur, ya ayo kita bikin tugu bareng-bareng seperti itu. Dan itu selesainya itu baru kemarin akhir tahun 2019, tepatnya bulan Desember itu baru jadi. Alhamdulillah bisa. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua, menjadikan ikon suatu kebanggaan buat kita semua lah. Walaupun ya khususnya di sini, walaupun tugunya itu adalah di rayon kami atau di ranting kami, tetapi tugu itu milik kita semua. Selama kita punya lambang yang sama, itu tugu kita bersama. Siapapun berhak merasa memiliki tugu tersebut. Di Pati Selatan sendiri tugu PSHT itu terbesar di sini mas ya, khususnya di Pati Selatan. Atau sudah rame atau cuma yang ada di khusus di ranting sekolah mas yang untuk tugunya? Iya. Kalau masalah
tugu ini terbesar di Pati Selatan atau di cabang Pati atau di mana, saya juga kurang tahu karena saya orangnya nih nggak keliling-keliling, nggak suka jalan-jalan seperti itu Mas. Tapi kalau misalkan ada yang mengatakan adalah oh ini tugu yang paling besar di kawasan Pati Selatan, mungkin alasannya seperti ini Mas. Rayon-rayon atau ranting-ranting lain mungkin kan belum banyak yang bikin tugu, Belum aktif membuat lah. belum banyak yang membuat tugu. Kalaupun membuat mungkin seperti di Cengkal Sewu itu juga ada Mas, dan kebetulan ukurannya itu lebih kecil dari yang di sini, mungkin seperti itu yang dianggap paling besar, seperti itu. Karena ya tadi Mas, belum di daerah Pati ini kalau tugu ini jarang. Dan itu juga sebenarnya bukan kita sebagai orang SH Ternate harus buat tugu, itu tidak. Itu tergantung dari dulur-dulur sendiri, bagaimana kesepakatan sendiri bagaimana. Jadi nggak harus orang SH Ternate harus buat tugu, itu tidak. Nah kebetulan ya seperti tadi kita punya uang kas, ini mau diapakan bareng-bareng, seperti itu. Uang kas kan kita taruh di bank. Nah, kita taruh di bank. Nah, pemasukannya itu juga karena mungkin agak seret mungkin kan, daripada kok makin lama kok kepotong ini ada yang ini piye gitu loh, diapakan ini. Nah, daripada ada ide dari dulur-dulur lah. Ada ide dari dulur-dulur, jadi ini bukan ide saya sendiri. Nah, di SH Ternate kan kita tahunya kan gitu. Nah, jadi pemimpin di SH Ternate itu hanya di kertas. Selebihnya kita semuanya sama. Nah, gitu. Bareng-bareng. Walaupun saya katakanlah hari ini ketua ranting seperti itu, saya pengen ini, tapi dulur-dulur tidak menyetujui, tidak jadi. Nah, jadi di SH Ternate itu tetap yang pertama adalah kesepakatan bersama atas dasar seduluran. Tidak ada yang namanya di SH Ternate kok walaupun pemimpin pokoknya gini. Nah setahu saya itu tidak, karena kita asasnya adalah persaudaraan. Seperti itu. Ada ide, disetujui bareng-bareng jalan. Ada ide tapi banyak yang tidak setuju, ya itu nggak jalan. Tergantung kesepakatannya gimana, karena ini adalah untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Dan perkembangan SH Ternate yang berada di wilayah Sukolilo ini kan sangat berkembang pesat Mas ya. Iya. Jadi untuk harapan ke depan sebagai panjenengan ketua ranting mungkin bisa disampaikan oleh dulur-dulur sehingga nantinya untuk ke depan nantinya masyarakat atau warga SH Ternate bisa memahami SH Ternate itu seperti apa. Harapan saya, karena semakin lama SH Ternate ini khususnya di wilayah Sukolilo yang semakin berkembang, harapan saya pribadi dan mungkin harapan kita semua adalah satu adalah persaudaraan kita itu jangan sampai renggang. Kita harus semakin mempererat persaudaraan kita. Karena tujuan SH Ternate atau tujuan kita semua ini apa sih? Kan untuk persaudaraan, ngeraketnya seduluran. Yang tadinya kita tidak kenal siapa kamu, siapa saya, kamu dari mana, saya dari mana, itu tidak mengenal itu semua. Kamu agama apa, kamu dari ras mana, tidak mengenal semua. Kalau sudah masuk di SH Ternate, kita semuanya nyatu, kumpul jadi satu. Perbedaan di SH Ternate pasti ada, tapi jangan jadikan itu adalah sebagai renggangnya persaudaraan kita. Justru kita harus semakin menyadari bahwa manusia ini sejatinya adalah memang berbeda-beda, tetapi bagaimanapun juga kita harus mengedepankan persaudaraan. Itu harapan saya. Seperti semboyan yang ngetren saat ini kan, senajan jagat iki ajur, aku lan kowe tetep dulur. Itu. Oke, itu tadi sedikit motivasi dari Pak Ketua Ranting Mas Oyin. Semoga bisa bermanfaat untuk dulur-dulur SH Ternate di Pati maupun di seluruh Indonesia dan para pecinta pencaksilat. Oke. Dan bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada yang mau berkunjung di Desa Kedungmulyo, juga ada wisata Gua Wareh dan Bukit Teletubis, bisa berhati-hati kalau naik, soalnya itu sangat-sangat tinggi, jadi berhati-hati untuk
saudara-saudara yang mau berkunjung di Kedungmulyo. Dan untuk dulur-dulur Esatrate yang ingin singgah di rumahnya Mas Oyin bisa datang langsung ke tempatnya Monggo. di Jalan Kedungmulyo, Nomen Gunung. Lurus saja, nanti pasti sampai ke rumahnya. Oke, Pasti monggo. tahu semua lah. Untuk dulur-dulur yang mau yang kebetulan singgah di sini atau main di sini, monggo. Kami dari dulur-dulur Esatrate khususnya di Kedungmulyo, monggo mampir Mas, Mbak. Silahkan untuk dulur-dulur. Kami terbuka untuk dulur-dulur semua. Nggak harus di rumah saya, di rumah yang penting nggone dulure lah. Monggo, silahkan. Oke, terima kasih Mas. Kami dari Sang Pengurus BSAT, pertama kami bersilaturahmi dan kedua bertanya bagaimana perkembangan Esatrate yang berada di Sukalilo, dan alhamdulillah sudah terjawab semua. Lalu kadang ada warga yang belum bisa mengetahui, lewat channel Sang Pengurus BSAT bisa mengetahui. Terima kasih. Dan mungkin ini adalah awal dari jejak sang pelatih tentang sejarah dari Esatrate khususnya di ranting seperti ini. Sang Penerus BSAT, Las BSAT Jaya.